pastikan hidupnya bahagia. Lihat Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, seorang al-hafidh yang hafal 300.000 hadis. Berikut sanad dan matanya. Ini ulama kaliber dunia ini. Ulama marja' ahlu sunnah wal jamaah. Imam Ibnu Hajar, beliau katakan apa? Isdah bimadhil Mustafa wasda' bihi qalbal hasudi wala takhaf tafnida. Hayo, dendangkan, luapkan kecintaan kita buat Nabi Muhammad. Yang punya ilmunya, dengan ilmunya memuji Nabi Muhammad. Yang punya hartanya, luapkan hartanya, sedekahkan hartanya buat ajaran Nabi Muhammad. Semua apa yang ada di dalam potensi kehidupan kita yang kita miliki, kita kerahkan buat memuji Nabi Muhammad. Wasda' bihil qalbal hasudi wala takhaf tafnida. Bikin sakit hati orang-orang yang tidak suka dengan acara seperti ini. Yang ngomong Imam Ibnu Hajar. Jadi di luar sana masih ada orang-orang yang kalau melihat acara rawian, maulidan, dipikir ini acara yang menyimpang syariat. Padahal ini asas, ini dasar daripada semua ajaran. Laulal mahabbah masaratil ibadah. Kalau bukan karena cinta dasarnya, tidak akan ada semua ini. Allah menciptakan alam semesta karena cinta kepada Nabi Muhammad. Allah melakukan semua buat kita karena cinta kepada Nabi Muhammad. Jadi sebab adanya kita pada hari ini itu karena adanya cinta Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau bukan karena cinta Allah kepada Nabi Muhammad, kita tidak akan ada. Bahkan alam semesta tidak ada. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, di dalam hadis qudsi, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak aku ciptakan alam semesta ini, langit, bumi, neraka, surga, seterusnya. Itu karena bukti cinta Allah kepada Nabi Muhammad. Bahkan Al-Imam Busairi, Al-Imam Syekh Abdurrahman Ad-Dibai di dalam Maulid Ad-Diba, beliau katakan apa? Madihuka ghasirun walau jaa bi badlil majhud. Memuji engkau ya Muhammad, ya Rasulullah, ghasir, mentok kita, tidak mampu. Kenapa? Karena pujian kami makhluk kalah dengan pujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan memuji Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh telah ada pada dirimu ya Muhammad suri tauladan yang agung. Lantas pujian kita belum bisa sampai ke puncak titik kemuliaanmu ya Rasulullah. Wa wasifuka ajizun an hasri ma hawaita min khisalil karami wal jud. Juga menggambarkan ketampananmu, kesempurnaanmu, keindahanmu ya Rasulullah. Tidak mampu juga kita, karena tidak ada satupun sahabat yang dapat mampu melihat keindahan Nabi Muhammad SAW. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, di dalam Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya di Kitabus Shalah, beliau katakan apa? Lam yadhhar lana tamamu husni. Allah itu tidak tampakkan secara utuh keindahan Nabi Muhammad. Lau adhara lana tamamu husni lamma ataqat a'yunana bi ru'yati. Seandainya Allah buka keindahan Nabi Muhammad, sungguh tidak ada bola mata yang mampu memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai setelah beliau katakan memujimu tidak mampu, menggambarkanmu juga tidak mampu seutuhnya, namun kami faham al-kaunu isyaratan wa antal maksud. Akan tetapi adanya alam semesta ini bukti kemuliaan engkau dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan tujuannya engkau ya Muhammad. Maka kita wajib bergembira, wajib meluapkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, dan yang terpenting jadikan Nabi Muhammad adalah kiblat kehidupan kita. Kiblat kehidupan kita. Kalau kita mampu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiblat kehidupan kita, maka insyaallah hidup kita akan bahagia dunia akhirat. Sebagaimana beliau Imam Ibnu Hajar katakan, wa ta'ishu mahma istabihi sa'ila. Kalau kita mampu menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup dalam hati kita, hidup dalam rumah tangga kita, hidup dalam kantor kita, hidup dalam pasar kita, hidup dalam setiap kehidupan kita, maka orang tersebut dipastikan bahagia dunia akhirat. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan apa? Kam min muwaffaq bihubbihi lin nabi qad sa'id. Berapa banyak orang yang mendapatkan taufik Allah sehingga hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian jatuh cinta kepada Rasulullah dan menjalankan syariat Nabi Muhammad, orang tersebut hidup bahagia. Maka kita yang hadir malam hari ini, kita orang-orang yang dipilih oleh Allah, kita orang-orang yang dipilih oleh Rasulullah. Yang undang kita bukan Habib Muhammad Amin semata, yang undang kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bawalah semua hajat kita, bawalah semua atas apa yang kita mau, minta kepada Allah. Was'al bihi, mintalah kepada Allah, tu'til muna,
kita minta kepada Allah dengan kebesaran Nabi Muhammad, tu'til muna, kita akan mendapatkan harapan kita insyaallah. Hasya wa kalla, tidak mungkin kita datang kemudian kita kembali ke rumah kita masing-masing tangan hampa, tanpa membawa keberkahan, tanpa membawa pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah katakan di dalam Al-Qur'anul Karim, walau anna idh zalamu anfusahum ja'uka, seandainya kata Allah kita banyak berbuat zalim dengan melakukan perbuatan-perbuatan dosa terhadap diri kita sendiri, kita diperintah suruh datang kemana? Ja'uka, kaful khitab, datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaghfirullah, kemudian kita mohon ampun kepada Allah, sebagaimana di Mahalul Qiyam kita katakan, Rabbi faghfirli dzunubi bi barakatil hadi Muhammad. Allah. Siapa yang mengajarkan semua? Nabi Muhammad. Allah yang perintah. Wastaghfir lahumur rasuluh. Kemudian Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam menghantarkan permohonan ampun kita kepada Allah, maka nahnu maghfurin indallah, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang katakan hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum, hidupku baik buat kalian, bahkan matiku pun baik buat kalian. Salah satu contoh konkret saja, bukti konkret. Nabi Muhammad apabila kita melakukan dosa, sebelum kita beristighfar akan dosa kita, Nabi Muhammad sudah lebih dulu beristighfar buat kita di alam barzakh kepada Allah. Lihat bagaimana sayangnya Nabi kepada kita, bagaimana perhatiannya Nabi kepada kita, bagaimana pengorbanannya Nabi buat kita, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala geleng-geleng, istilah kalau bahasa manusia, jadi bahasa saya ya. Allah itu sudah heran-heran melihat cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Sampai-sampai dalam azhar dikatakan nanti ada malaikat bingung, ajaban kaifal ajab li ummamis sabiqah liman naja wa kaifan naja li kasratil ahwal. Kata malaikat, saya bingung kalau ada umat-umat terdahulu, umat Nabi Musa, umat Nabi Lut, umat Nabi Daud yang bisa selamat di hari kiamat, karena saking gentingnya di saat itu. Saya nggak yakin ada umat Nabi Musa atau umat Nabi sebelumnya bakal selamat, nggak yakin saya, kata malaikat. Tapi malaikat bilang apa? Wa ajaban kaifal ajab li ummati Ahmad liman halak wa kaifa halak faqad hazu ni'matul kubra wa izzatul kubra. Saya lebih heran lagi kalau ada umatnya Nabi Muhammad di hari kiamat enggak selamat, padahal dia sudah punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus bergembira, menanamkan kecintaan kita kepada Rasulullah dengan cara pembuktian dalam kehidupan kita. Kesimpulannya, jadikan Nabi Muhammad kiblat kehidupan kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu mengabulkan keinginan Nabi Muhammad. Itulah cinta Allah kepada Nabi Muhammad. Di dalam Al-Qur'an Allah katakan apa? Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Ya Rasulullah, ya Muhammad, kami melihat wajahmu selalu mengadah melihat ke langit, maka palingkan wajahmu ke kiblat yang kau suka, yang kau inginkan, yang kau mau. Kiblatan tardaha. Nah, kalau Allah saja selalu mengindahkan hati baginda Rasulullah, lantas kita sebagai umatnya yang disayang oleh Nabi Muhammad, apakah kita tidak mau menjadikan kiblat kehidupan kita yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena kalau kita mampu hidup kita jadikan kiblatnya Nabi Muhammad, barometernya Nabi Muhammad, tolak ukurnya Nabi Muhammad, maka hidup kita bahagia. Nah, orang hidup sengsara, hidup susah, dan banyak ujian di sana sini karena kehidupannya jauh dari ajaran Nabi Muhammad. Lihat, dikatakan ada satu cerita, ada orang datang kepada Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, seorang ulama besar di kota Mekah. Tiba-tiba orang tersebut nanya kepada Sayyid Muhammad, "Wahai Sayyid, saya mau bekerja sesuatu, kira-kira pekerjaan saya bagus atau tidak?" Ditanya balik sama Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, "Hal yarda habibukal Mustafa?" Kira-kira Nabi Muhammad suka nggak sama pekerjaan ini? Nah, itulah, lihat ulama-ulama kita, salaf-salaf kita, menggiring kita untuk kita melakukan setiap kehidupan kita tidak keluar dari ajarannya Nabi Muhammad. Kalau kita mampu sekali lagi menjadikan cinta kita, hidup kita buat Nabi Muhammad, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang paling bahagia dunia dan akhirat.
Sebagai penutup, hadirin yang dirahmati Allah, jangankan manusia, khususnya umat Islam, hewan pun itu betah lama-lama lihat wajah Nabi Muhammad. Disebutkan di dalam kitab Asy-Syifa Bita'rif Huquqil Mustafa karangan Al-Qadhiyat. Di situ disebutkan apa? Yang meriwayatkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, itu binatang-binatang jinak itu seperti kucing, burung, apalagi yang jinak-jinak itu, harimau, jinak harimau. Al-muhim, pokoknya binatang-binatang yang jinak-jinak, kucing, burung, ayam, itu kalau ada di dalam rumah, kata Siti Aisyah, tiba-tiba Nabi masuk, itu binatang semua nggak ada yang bergerak, terperanjak memandang wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Binatang demen, binatang suka. Itu kucing nggak ada yang bergerak, ayam nggak ada yang bergerak, burung nggak ada yang terbang, diam, terperanjak memandang wajah Nabi Muhammad. Namun kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi dari rumah, itu binatang normal lagi, kembali lari sono lari sini, terbang sono terbang sini. Itu binatang. Lihat di dalam qasidah yang pernah kita baca, mungkin di dalam qasidah Maulid Tiba. Alam taraha wa qad maddat khutuha. Alam taraha wa qad maddat khutuha. Apalagi wasalla bin madamiha sahai. Itu onta kalau udah pulang ke Madinah, itu onta langkahnya kencang. Karena rindu kampung di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu onta larinya kencang. Wa malat lil hima tarban wa hannat. Itu onta makin kencang karena kerinduan ila tilkal ma'alimi wal malaib. Karena tempat di situ tempat kandangnya dia, kampungnya dia, dan situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada jazbaz zimami wala tasukha fa qaidu syauqiya lil hayy jazib. Lepas itu ke kanan, jangan diarahkan lagi, karena itu onta dengan sendirinya dia lari ke kota Madinah karena rindu di dalamnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bilang apa? Terusannya fada jazma zimam wala tasuf fa qad syauqi lil hayy jazib. Maka yang terakhir dia bilang ontak saja rindunya luar biasa sama Nabi Muhammad. Tanpa diarahkan itu ontak larinya kencang pulang ke Madinah. Ngerti karena di dalam ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas kita sebagai umat dikatakan fahim taraban ka Muhammad, maka hayo kita sebagai umatnya Nabi Muhammad luapkan kecintaan kita, buktikan cinta kita ke Muhammad. Kalau fa illa fa innaka fi tariqil hubbi kadhib. Kalau kita cuma ngaku cinta tapi tidak menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad, tidak memperbaiki cara hidup kita dengan cara yang hidup Rasulullah mau, maka cinta kita dusta, maka cinta kita dipertanyakan. Maka kita minta kepada Allah dengan kebesaran Nabi Muhammad, mudah-mudahan yang sholatnya susah pulang dari sini sholatnya rajin insyaallah. Ya Allah, yang masih doyan maksiat, masih doyan minum khamar, masih doyan zina, masih doyan melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah, dengan kebesaran Nabi Muhammad pulang dari sini insyaallah menjadi orang-orang yang ahli taat, ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata ada di antara kita yang masih suka durhaka melawan kepada kedua orang tua, kepada guru-guru kita, ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang salehah, pulang dari sini jadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua dan guru-gurunya. Ya Allah, andai saja di antara kita ada yang masih melawan kepada suami, ya Allah, berkat Nabi Muhammad, jadikan para istri jadi orang istri-istri yang salehah, yang selalu taat berbakti kepada suami-suami. Ya Allah, andai saja ada di antara kita seorang suami yang kurang tanggung jawab, tidak bisa menjadi imam yang baik bagi anak dan istrinya, pulang dari sini dengan kebesaran Nabi Muhammad menjadi suami-suami yang saleh, yang dapat membawa anak istrinya ke jalan Allah. Dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dengan kebesaran Nabi Muhammad. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Ya muhawwil al ahwal, hawil halana wa hal jami'il muslimin ila ahsanil hal.
Wahai Zat yang membolak-balikan keadaan kami, balikanlah keadaan kami dan umat Islam, wabil khusus ikhwanina fi Palestin, terkhusus saudara-saudara kita yang ada di kota Palestin di Gaza. Ya Allah, berilah kemenangan kepada mereka, berilah kekuatan kepada mereka, berilah kejayaan kepada mereka. Ya Allah, mudah-mudahan Allah hancurkan Bani Israel semua, orang-orang Yahudi Zionis, laknatullah alaihim, wa fina wa iyyahum min ahli dhalal wa fi'lil juhal bijahi Sayyidina Muhammad Maula Bilal. Ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah dari perbuatan-perbuatan yang bodoh dan menyesatkan dengan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah lana abwaabal jud. Ya Allah, bukakanlah kepada kami pintu keberkahan, pintu kedermawanan. Waftah lana abwaabal karamus su'ud. Ya Allah, bukakanlah pintu kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Waj'alna min ahlil wafa bil uhud. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Ya Arhamar Rahimin, wa ya Akramal Akramin, wa ya Amjadal Majidin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.